Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk belajar Alkitab sambil merenung. Salam damai saudara-saudariku yang terkasih, Horas berkah dalam. Kita akan belajar Alkitab kali ini dengan tema jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan seterusnya. Nanti dilihat ya di dalam Injil. Dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk membantu subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Berikan komentar saudara, pengalaman saudara di kolom komentar. Bagikan kepada teman-teman di grup, dalam keluarga maupun teman-teman yang lain. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat lanjutannya. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini konteksnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga ya, sebagai syarat. Kita seringkali mengira, wah hidup keagamaanku kurang lebih sudah cukup. Ya cukup menurut ukuran siapa? Ya karena kalau kita sendiri yang mengukur, ya kita akan merasa selalu cukup. Ya. Tetapi Yesus berkata para pengikut Yesus ini harus mempunyai nilai lebih. Ya, kalau tidak lebih, ya, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi, kerajaan surga aja nggak bisa masuk. Ya, jadi wah ini limit yang sangat mepet di bawah ya. Maka Yesus ingin agar murid-muridnya itu mempunyai jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar ya yang difirmankan kepada nenek moyang, jangan membunuh. Ya menyangkut hukum ini jelas ya. Siapa membunuh harus dihukum. Mungkin kita akan mengatakan, oh saya belum pernah kok membunuh. Ya, tetapi pada zaman ini kita sering mendengar ya yang namanya pembunuhan karakter. Bagaimana orang dalam kehidupan ini mempunyai sifat-sifat yang suka membunuh karakter orang lain ya, meskipun dia bukan penjahat pembunuh, tapi ya secara fisik memang tidak demikian, namun dalam hal karakter dia sering melakukan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya mempunyai nilai lebih. Jangankan kok membunuh, marah saja harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, ini yang suka mengkafir-kafirkan orang ini. Ini sangat tidak cocok untuk sebagai murid Yesus. Makanya yang suka mengkafirkan orang ini ya biasanya memang bukan murid Yesus lah. Ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini jelas sekali ya, Yesus ingin agar kejahatan itu diberantas sampai seakar-akarnya. Ya, tadi kan disebut jangan membunuh. Akar yang lebih dalam dari soal membunuh itu kan biasanya diawali dengan rasa marah. Ya, sampai kemarahan itu memuncak dan mengatakan kepada saudara-saudaranya pun kafir atau jahil. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Yesus ya, jangan sampai
kita hanya berpedoman pada hal-hal yang sepertinya sudah benar, tetapi menurut Yesus masih ada yang jauh lebih mendalam. Dengan kata lain, menjadi murid Yesus harus mempunyai nilai lebih, harus memberantas kejahatan sampai seakar-akarnya. Tidak cuma soal membunuh, tetapi akar dari pembunuhan itu yaitu rasa sering marah harus dibuang jauh. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu di depan mezbah. Pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bahkan lalu ini dikaitkan dengan saat kita mempersembahkan persembahan kita menjadi tidak bermakna ya ketika kita teringat sesuatu yang ada dalam hati saudara kita terhadap diri kita ya. Dalam pengertian kita membuat sesuatu yang salah dari soal kemarahan, dan sekarang bahkan hal-hal seperti itu yang masih tersimpan di dalam hati kita harus diambil dulu ya. Perdamaian secara menyeluruh dengan saudara-saudari kita harus selaras dengan perdamaian kita dengan Allah ya. Membawa persembahan kepada Allah itu kan sebenarnya kita mempunyai hidup yang harmonis dengan Allah ya, tetapi itu menjadi tidak cukup ketika dengan saudara-saudarinya tidak terjadi. Segeralah berdamai dengan lawanmu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ingat ya, ini tadi kan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Nah, ini harus berdamai ya. Dan disebut engkau tidak akan keluar dari sana ini. Karena apa? Kalau tidak berdamai akan dilemparkan ke dalam penjara. Kalau ini perumpamaan mengenai kerajaan surga, dilemparkan ke penjara, itu bisa saja ditafsirkan bahwa tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga tadi. Lalu kemana kalau tidak masuk kerajaan surga? Ya hidup di api neraka. Lalu kalau sudah hidup di api neraka, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Padahal kalau sudah di sana ya sulitlah. Kapan itu akan melunaskan hutangnya? Dengan kata lain, ini hutang yang tak terbayarkan dan tak akan pernah bisa dilunasi. Itu artinya akan mendapat hukuman api neraka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka sekali lagi kita sebagai murid-murid Yesus diajak untuk mempunyai nilai lebih, mempunyai nilai plus sebagai murid Yesus. Kalau hanya standar-standar saja, itu belumlah murid Yesus yang sejati. Ayo tetap semangat sebagai murid Yesus, tetap semangat untuk ikut Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Ia sudah sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Horas. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, berikan komentar Anda sebagai sharing di kolom komentar. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.